Semar. Bagi para pecinta wayang, tentu tidak asing dengan tokoh Semar. Keberadaannya kerap kali mengundang tawa karena tingkahnya yang lucu. Namun di balik sosok tersebut, Semar merupakan tokoh yang disegani oleh raja-raja di tanah Jawa. Siapakah sebenarnya Semar? Melalui ulasan berikut, kami sudah merangkum beberapa kisah Semar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Semar adalah nama tokoh punakawan paling utama dalam pewayangan Jawa. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para raja di tanah Jawa. Semar dikisahkan sebagai seorang abdi dari tokoh utama dalam sebuah pewayangan, khususnya adalah tokoh golongan kanan. Semar tidak hanya menjadi seorang abdi, namun juga sebagai seorang penebar humor, candaan, dan pemecah ketegangan di dalam suatu cerita. Menurut Serat Paramayoga, Semar atau yang juga dikenal Sang Hyang Ismaya, adalah salah seorang dari 3 putra Sang Hyang Tunggal. Ibunya adalah Dewi Rakti, tetapi dalam pewayangan umumnya terutama wayang Purwa, ibu Sang Hyang Ismaya adalah Dewi Rekatawati. Istri Sang Hyang Ismaya menurut Paramayoga ialah Dewi Senggani, sedangkan dalam pedalangan adalah Dewi Kanastri atau Kanastren. Sang Hyang Ismaya lahir bersamaan dengan kedua saudaranya, Sang Hyang Manikmaya dan Sang Hyang Antaga. Mulanya mereka lahir dalam wujud cahaya yang kemudian berubah wujud menjadi sebutir telur. Oleh Sang Hyang Tunggal, telur itu dipuja menjadi 3 orang putra. Kulit telurnya menjadi Sang Hyang Antaga, putih telurnya menjadi Sang Hyang Ismaya, sedangkan kuning telurnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Ketiga anak ini, semua merasa dirinya paling sakti dan paling pantas menjadi pewaris kedudukan Sang Hyang Tunggal, sebagai penguasa alam kahyangan. Karena tidak satupun di antara mereka yang mau mengalah, Sang Hyang Tunggal memberi persyaratan, siapa di antara mereka yang sanggup menelan Gunung Mahameru dan memuntahkannya kembali, dialah yang berhak atas singgah sana kahyangan. Sang Hyang Antaga mendapat kesempatan pertama untuk menunjukkan kesaktiannya. Dia berusaha keras menelan gunung itu tetapi sampai mulutnya robek, gunung itu tidak juga tertelan. Giliran kedua, Sang Hyang Ismaya dengan kesaktian yang dimilikinya, dia berhasil menelan Mahameru, tetapi tidak sanggup memuntahkan kembali. Dicobanya mengeluarkan gunung itu lewat dubur juga tidak berhasil, dan gunung berhenti di dalam perut Ismaya. Karena gunung tertelan, Sang Hyang Manikmaya tidak mendapat kesempatan membuktikan kesaktiannya. Sehingga Sang Hyang Manikmaya yang ditetapkan Sang Hyang Tunggal sebagai pewaris tahta kahyangan. Sang Hyang Ismaya diperintah oleh ayahnya untuk turun ke dunia dan bertindak sebagai pamomong bagi manusia yang berbudi baik. Sebagai pamomong, Ismaya menggunakan nama Semar, Samarasanta, Semarsanta, Janabadra dan Badranaya. Turunnya Batara Ismaya ke Marcapada sebagai Semar, bersamaan waktu dengan kelahiran Bambang Manumanasa, putra Bambang Parikenan. Manumanasa adalah manusia pertama yang menjadi momongan atau asuhan Semar. Dalam kisah lain, diceritakan bahwa langit dan bumi pada zaman Purwacarita dikuasai oleh Sang Hyang Menang, yang mempunyai anak bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kemudian beristri Dewi Rekatawati, putri kepiting raksasa bernama Rekatama. Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur dan seketika telur itu terbang ke langit menuju ke hadapan Sang Hyang Menang. Telur itu menetas sendiri, kemudian muncul 3 makhluk yang berasal dari kulit telur, putih telur dan kuning telur. Makhluk yang berasal dari kulit telur dinamai Tejamantri,
dari putih telur adalah Ismaya, dan yang dari kuning telur bernama Manikmaya. Pada suatu hari, mereka terlibat pertengkaran karena mempermasalahkan siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahnya kelak sebagai penguasa. Manikmaya menyarankan agar diadakan pertandingan menelan gunung dan memuntahkannya kembali. Tejamantri melakukannya terlebih dahulu, tetapi gagal. Kemudian Ismaya dapat menelannya, tetapi tidak berhasil memuntahkannya kembali. Kejadian ini menyebabkan terjadinya gara-gara atau bencana. Gara-gara ini menyebabkan Sang Hyang Menang turun tangan, dan mengambil 3 keputusan bahwa pada waktunya, Manikmaya akan menjadi raja para dewa, penguasa kahyangan dan akan mempunyai keturunan yang akan menjadi penduduk bumi. Sementara Tejamantri dan Ismaya harus turun ke bumi untuk memelihara keturunan Manikmaya. Keduanya boleh menghadap Sang Hyang Menang jika Manikmaya bertindak tidak adil. Sejak saat itu nama mereka diganti. Tejamantri menjadi Togok, Ismaya dinamakan Semar, dan Manikmaya menjadi Batara Guru. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.